Baik, Pak. Kita mulai aja. Hari ini kita mempelajari sebenarnya review digital, tetapi kita tahun 14 sedikit lagi ya, desain filter dengan frekuensi sampling. Ini sudah kita lakukan kemarin, yaitu untuk FIR, Unit Inverse Response, yaitu tipe 1 ya. Tipe 1 ini adalah FIR. Kita kemarin sudah mengerjakan ini melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah melakukan proses sampling ya. Tahap yang kedua kita melakukan di proses sampling kita mencari jarak antar samplingnya, yaitu delta omega, yaitu 2V per N. N adalah banyaknya sampel yang kita inginkan. Kemudian di tahap kedua kita mencari amplitudo sampel dengan menggunakan segitiga yang sebangun ya. Itu kita peroleh nanti amplitudo sampel. Tahap yang ketiga baru kita menentukan ini hitung amplitudo sampel kita dapatkan. Tahap ketiga adalah menentukan HN. Menggunakan persamaan sudah diberikan ya. Nah, perkara Anda kenapa persamaannya ini ya itu sebetulnya sudah dikaji ya dari proses perhitungan FIR finite inverse response itu disimpulkan formulanya itu ketemunya seperti ini ya. Nah ini tinggal Anda hitung aja ya, N-nya pada saat berapa dari 0, 1 sampai 7 biasanya ngikutin dari jumlah sampel. Sampai 7 berarti datanya sampai 6 aja. 0 sampai 6 ya, baik di N kecil ini maupun di K-nya juga ngikutin sampai 6. Ya, ini juga sama kalau datanya 7 sampel berarti 7 kurang 1 6 dibagi 6. Nah, sehingga diperoleh data-data seperti ini ya, H0-nya berapa, kalau N-nya 8 jadi begini persamaan umumnya ya. Kemudian dimasukin N0 menjadi ini 0 kali 0 cos 0 kan. Nah, jadi begini. Nah, menghitung ini H0 ini itu dimasukin H0, H1, H2, H3, H4, H7 ya. Nanti yang ngikutin H0, H1, H2-nya ini. H0-nya 2, 1, 0, 1, 2, 1 gitu ya. Dimasukin nanti ke rumus ini. Penjumlahan di sini ya. Nah setelah itu dapat nanti H0-nya dikumpulin seperti ini ya, H0 sama H1, H1 juga sama ngikutin rumus yang ini ya. Kalau H1 kan berarti N kecilnya 1, berarti 2 VK ya. Kalau 2 berarti 2 VK kali 2. Nah H2-nya terus dimasukin 01 sampai 7, nanti digabungkan total hasilnya H2 0,5, H3 0. Jadi digambarkan seperti ini. Nah inilah yang disebut sebagai finite inverse response. Oke, ya kita sekarang mempelajari yang tipe 2 dan tipe 3 ya. Cuman di contoh sini ternyata dia menyuruhnya dibuka materi praktikum pada transformasi jet nanti kita ya. Ketemu tipe 2 ya. Yang untuk tipe 3-nya yang belum. Ya, mungkin kita sampai tipe 2 ini aja. Infrared inverse response harus dicari dulu poolnya untuk mengetahui kestabilan. Ya. Peer design metode penempatan pool zero dibantu oleh komputer. FIR ini kan biasanya mudah saja karena nilai poolnya 0. Ini frekuensi sampling, windowing ya. Fast variant, match jet transform, transformasi bilinear, metode Butterworth, metode CBSF dan konsep dasarnya frekuensi digital, transformasi Z, transformasi Laplace, discrete Fourier transform, invariant discrete Fourier transform. Ya, pengaruh pool zero terhadap respon frekuensi. Nah, ini adalah metode FIR filter design ya, metode FIR filter design. Windowing method omega inverse discrete time Fourier transform ini. Kemudian harus sampling method, dan ini HK terus HN ya. Ini yang kita pelajari yang kemarin. Yang windowing ini kalau nggak salah, nah, coba kita nanti buka yang menggunakan filter itu ya. Menggunakan bahan praktikum. Oke, sampai di situ, di sini disuruhnya tambahan set dari modul praktikum SD, ya. Oke, kita buka di sini modul praktikum, ya. Pengertian dan kegunaan transformasi Z. Transformasi Z adalah suatu transformasi yang berguna untuk menyelesaikan persamaan beda atau different equation. Transformasi Z adalah suatu deret terhingga sehingga mungkin saja divergen untuk beberapa nilai Z.
Oleh karena itu, transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga. Daerah tersebut dinamakan dengan daerah konvergen atau region of convergence. Secara umum, ROC atau region of convergence dari transformasi Z berbentuk R1 kurang dari Z kurang dari R2. Jadi Z sama dengan R, ya. Jari-jari A-nya bisa satu-satuan. Karena menjadi A. Nah, kemudian bentuk sinyal, misalkan XN, ya, maka transformasi Z-nya menjadi XZ. Daerah hasilnya adalah all Z di sini, ya. Satu. Kemudian ketika bergeser N minus N0, ya, Z pangkat minus N0, berarti dia bergeser ke kanannya. Maka Z tidak sama dengan 0. UN, ya, maka 1 per 1 min Z N min 1. Sebetulnya UN di sini, koefisiennya di sini ada 1, ya. Nah, 1 ini adalah pangkat N sebetulnya, ya. Nah, di sini bisa digeneralisir, 1 ini bisa Anda tulis diganti A. Nanti ada A sama dengan 1, A sama dengan 2. Sebetulnya rumus aslinya adalah A pangkat N, ya. A pangkat N UN. Itu nanti di sininya 1 min A Z min 1. Jadi di koefisien dari ini kan 1, ya. Nah, itu di satunya diganti A. 1 min AZ min 1 itu A pangkat N UN. Begitu. Ya, 1 per min, nah, 1 karena 1 per 1 min Z pangkat min 1 ini kalau kita kali Z per Z, ya, maka menjadi Z 1, ya. Z per Z min 1. Ya. Nah, kalau Z per Z min A, nah, Z per Z min A, ya, itu artinya di depannya ini, ya, dikalikan A pangkat N, ya. Karena ini adalah kalau kita sederhanakan menjadi Z per Z min 1, ya, maka A-nya adalah 1. Ya, karena 1 pangkat N, ya, 1 pangkat berapapun, mau 1 pangkat sejuta, mau 1 pangkat semiliar, triliun, ya, atau 1 pangkat setengah, 1 pangkat sejuta, itu nilainya tetap 1. Ya. Nah, tetapi kalau kita ganti A, maka A pangkat N belum tentu 1, kan? Karena tergantung nilai A-nya. Kalau A-nya 2, 3, setengah, dan sebagainya, dia akan berbeda. Ya, nah inilah dinamakan jumlah. Masih ingat ada deret geometri yang konvergen, ya, itu kan 1 per 1 min apa 1, ya, bedanya gitu, ya. Nah, bedanya itulah yang A Z per Z. Nah, itu beda. R rasio 1 per 1 min R, ya, rasio untuk barisannya bentuk barisan geometri itu kan A R N min 1, A kali R pangkat N min 1. Kalau SN-nya kalau dia konvergen, maka dia berarti A per 1 min R, ya. A adalah suku pertama. Ya, mirip seperti ini, ya. Nah, bagaimana kalau dia bergeser min N min 1? Ya sama aja, ini kan min N min 1, logikanya kan adalah diminkan, ya. Jadi ini hasilnya bergeser kiri. Kan kalau N-nya lebih besar dari 0, katakanlah 2, ya. Min 2 kan, min 2, min 1, min 3, ya. Nah, min 3, min 3, 0, ya, di bawah. Ya. Tapi karena dibuat min di sini, maka dia menjadi positif. Jadi U3, jadi dianggap sama dengan U3 di sini. Nah, dan seterusnya begitu, ya. Beda kalau dikalikan kalau misalnya N, maka di sini Z min Z maka min 1 kuadrat, ya. Begitu. Ya. Oke, ini tabelnya untuk transformasi Z. Sinyal XN di sebelah kiri, transformasi Z-nya di sebelah kanan. Yang ini daerah hasilnya, kita bisa dikembangkan. Sifat-sifatnya, sifat transformasi Z ini sebagai review aja, ya.
Jadi dia bisa linear Zx1n. Saat ini transformasi Z dari X1n. Cara transformasi Z-nya adalah Xn UN plus 0,9 pangkat N UN. Ini contoh, maka transformasi Z dari UN sendiri adalah Z per Z1, ya kan? Dari UN-nya. Maka dari sininya adalah Z per Z min 0,9, ya kan? Nah, maka transformasi Z dari UN plus 0,9N adalah gabungan dari Z per Z min 1 per ditambah Z min 1 0,9. Ini kita bisa sederhanakan dikalikan. Jadi seperti ini. Ini hasil transformasi. Ya. Nah, di soal bisa saja nanti keluar, ya, tentukan transformasi Z dari Xn UN ditambah 0,9N UN. Pilihannya adalah misalnya ada ini, ya. Kemudian ada lagi ini saya tulis 2Z kuadrat min 1 ini untuk B-nya. C, jawaban A dan B benar. Nah, bisa begitu, ya. Jadi ini bisa benar, ini juga benar karena hasil dari manipulasi disamakan penyebutnya, ya. Maka yang kalau Anda mencoret A ya saja benar, B salah, A dan B benar, tidak Anda coret, itu berarti Anda keliru, ya. Penulisan ini sebetulnya bisa ditulis seperti ini juga. Nah, harusnya Anda mencentang C, A dan B benar, gitu. Ya, itu pilihan di sini. Seperti itulah kira-kira soal UAS nanti, ya. Nah, pergeseran waktu. Xn, Xz, ya kan? Nah, ini kan bergeser ke kanan, ya. Rumusnya adalah, ada dulu pernah saya kasih di buku Kaastrut, ya. Anda buka lagi itu. Kalau dia pangkat Z-1 karena dia bergesernya 1 kan, maka Xz ditambah X min 1. Ya. Nah, kalau X min 2 berarti Z min 2 Xz, X min 2 ditambah Z min 1 X min 1. Begitu, ya. Kalau plus bagaimana? Kalau plus berarti Z, Xz, min Z, X0. Ya, transformasi Z-nya ini adalah nilai X0-nya dari N. Begitu kira-kira. Sampai min K di sini, maka Z min K, Xz, X min K, Z min 1, X min K plus 1, sampai dan seterusnya Z pangkat min K plus 1, X min 1. Jawab misalkan cari transformasi Z dari UN plus 2. Ya, maka Z UN plus 2 adalah, ya, karena dia plus maka pakai ini Z kuadrat XZ, ya, min ZK, K-nya 2, ya, min Z kuadrat X0, ya, dimulai dari X0 sampai minus Z karena K-nya apa? K-nya 2, ya, 2 min 1, ya, X1, ya kan, sampai ya Z aja, ya, habis di Z, ya, di Z K1, ya, habis di sini, ya, min Z kuadrat min Z kuadrat. Nah, kita tahu XZ-nya dari UN itu apa? Yaitu Z min 1 kan. XZ-nya dari Z kuadrat, Z min 1 min Z kuadrat, X0-nya berapa? Ya. X0-nya berarti Z kuadrat X0. X0 1 kan, ya, karena fungsi tangga satuan, ya. Tangga satuan itu kan Xn, X0 1, X1 1 juga, ya. Maka Z kuadrat dikali 1, Z kuadrat, Z kali X1 juga 1, X2 juga 1. Ya. Jadi Z. Nah, ini kita gabungkan, maka menghasilkan, ya, kita samakan penyebutnya Z min 1 semua, kalikan Z min 1, sudah, ya. Hasilnya ini. Z per Z min 1 ternyata, ya. Z per Z min 1. Ini adalah hasil dari transformasi Z Xn sama dengan UN plus 2. Nah, menurut Anda ini UN plus 2 ini fungsi UN digeser ke kanan atau ke kiri sebanyak 2 satuan? Coba safety apa jawabannya? UN plus 2 ini digeser ke kanan atau ke kiri safety? Dibuka-buka lagi bukunya. Ke kiri. Kiri, ya, kiri.
sudah dari sini juga. Anu jawabnya. Armstrong. Baru saya kasih buku ini. Dia transform chapter 4 ya. Program 5 halaman 144 ya. Nah ini dia. Current relation. Post transform. Derivative. Dipelo theorem kita hingga final theorem translation. Lagi pergeseran. Second shift. Nah, kalau dia bergeser, second shift shifting to the right ya, geser ke kanan, minus plus tadi bergeser ke kiri ya, betul ya, z kami 3. Jadi fungsinya adalah sederhana saja, z pangkat minus m f z gitu aja, betul ya. Itu bergeser ke kanan ya. Kalau bergeser ke kiri rumusnya agak panjang. Nah ini z k plus m, z pangkat m, z minus buka kurung ini z pangkat m x0 dan seterusnya sampai z pangkat 1 ya, x minus 1. Jadi kalau m-nya itu 2, maka berakhirnya di 2,1 x1. Jadi z pangkat 1 x1. Ini rumusnya. Kalau bergeser ke kanan z pangkat minus n f z gitu aja. Ya, tadi kok kayak agak panjang ya. Itu tambahan saja ya. Aslinya dia gini ya, z pangkat minus n f z gitu aja. Nah gitu ya. Jadi yang z yang ringkas sebenarnya kalau dia minus maka z pangkat minus k xz sudah gitu aja. Selesai. Jadi kalau dia k-nya 2, maka z min 2 terus xz. Gitu.
Kalau ini, oh dia plus soalnya. Tapi kalau plus tadi rumusnya adalah Z pangkat KXZ minus buka kurung Z pangkat K dan seterusnya. Ini betul. Oke. Nah, kita sama aja lah penerapannya. Karena kalau X min K ini kan sebenarnya min 2 kan 0 juga ya. Min K plus 1 juga ya. Kalau min K katakanlah K-nya 2 misalnya. Min 2 tambah 1 min 1 0 ya. Kemudian X min 1 ya jelas 0 ya kan. Fungsi tangga satuan kan kalau di bawah 0 kan dia 0. Jadi ini nggak kepakai semua ini. Yang kepakai Z min K, X Z ini aja. Itu kalau bergeser ke kanan. Tetapi kalau dia bergeser ke kiri, nah ini kepakai baru ya, dibuka X0 ya kan. Ini dari sini sama rumusnya. Ya, NX0, M1, X1 juga ya. Nah, sekarang sampai Z di sini. Jadi kalau dia 2, maka ini Z2, Z kuadrat X0 ya. Kemudian Z aja X1 ya. Jadi ngikutin pangkat di atasnya. Ya, kalau 2 kurang 1 Z1 gitu ya. Jadi ngikutin pangkat di depannya. Nah, terus kita cari ya hasilnya tadi Z hitung 1. Konvolusi X1N, Z1Z, maka X1 konvolusi X2N, X1 konvolusi roknya adalah irisan dari X2N dan X2N, X1N dan X2N gitu ya. Maka X3 konvolasi X1, X2. Oke, full dan zero. Bersama pada fungsi transfer HZ, terdapat nilai full dan zero berguna untuk menganalisis kestabilan sistem dan mengetahui respon frekuensi sistem yang berhubungan dengan filter sistem. Full adalah nilai pembuat 0 pada penyebut, sedangkan zero adalah pembuat 0 pada pembilang. Perhatikan persamaan di bawah. HZ 3 plus 5Z min 1, 1 min 2Z min 1 min 4Z min 2. Ya. Ini disebut sebagai, ini saya kalikan, apa namanya, Z kuadrat per Z kuadrat ya. Saya kali pembilang dengan Z kuadrat, maka penyebutnya juga per Z kuadrat. Z kuadrat dibagi dengan habis ya. Tujuannya adalah untuk supaya menghilangkan Z pangkat min 1 menjadi Z saja. Dikali Z kuadrat di sini min 2Z jadi min 2Z, ini jadi min 4 ya. Min kali min plus 4. Nah, penyebut menentukan nilai full ya, pembilang menentukan nilai zero. Nah, kalau seperti ini kan membuat zeronya yang pembilang ini gampang nih ya. Nih Z-nya dikeluarkan menjadi 3Z ditambah 5 dikali Z ya. 3Z ditambah 5 itu kan berarti Z yang pertama pembuat fungsinya adalah min 5 per 3 ya kan. Z yang kedua adalah 0. Jadi zeronya di min 5 per 3 dan di Z0 ya. Dua-duanya masuk dalam lingkaran satu satuan. Tapi untuk menentukan nilai full yang di sini, maka kita harus memfaktorkan ini. Ya. Kalau nggak bisa difaktorkan, maka kita harus mencari nilai Z1, Z2-nya, yaitu dengan rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, ternyata di sini imajiner. Kenapa? Karena ini 4, ya, min 4AC, min 4 kali 1 kali 4 min 16. 4 dikurang 16, itu min 12 ya. Maka ada imajinernya. Tidak apa-apa sih, ada imajinernya, tidak masalah. Nanti di Z1 berapa ininya, maka tuh nanti kalau ada band stop filter atau band stop filter, tinggal dilihat nanti tabel petaknya. Oke, kestabilan suatu sistem dikatakan stabil jika semua pool berada pada kawasan lingkaran satuan dan zero jika di luar kawasan lingkaran satuan. Apabila semua pool dan zero berada di dalam lingkaran satuan, maka dikatakan stabil namun fasanya minimum. Ya, di dalam lingkaran satuan semuanya, ini poolnya di X ini, ya, maka dia stabil. Sistem stabil. Lingkaran satuan, ini zeronya, ini poolnya, ya. Bahwa sistem stabil dengan fase minimum. Nah, pada sistem yang paralel dijumlahkan, maka jika ada salah satu sistem tidak stabil,
maka keseluruhan sistem menjadi tidak stabil. Pada sistem yang serial dikalikan, jika terdapat sistem yang tidak stabil, namun pool pembuat tidak stabil, bisa dieliminasi dengan proses perkalian dalam sistem yang lainnya. Maka seluruh sistem bisa menjadi stabil. Jadi kalau dia disusun seri, ada satu yang tidak stabil, maka dia bisa dimanipulasi menjadi stabil. Tetapi kalau dalam sistem paralel, jika ada satu sistem yang tidak stabil, maka seluruh sistem menjadi tidak stabil karena dia dijumlahkan. Ini contohnya, Hz 1, Hz 2. Hz 1, Z plus 3, Z plus 3. Hz 2, Z per Z plus 3. Ini stabil, ini tidak stabil. Kenapa ini tidak stabil? Karena poolnya Fourier. Min 3. Ya. Min 3 itu di luar dari lingkaran satu satuan. Kalau harga mutlaknya menjadi 3. Ya, jauh. Kalau ini kan Z-nya setengah nih di dalam lingkaran satuan. Ya. Jadi yang paling dominan untuk melihat kestabilan itu adalah di poolnya. Nah, maka dengan cara dikalikan, ya, hasilnya menjadi Z setengah. Jadi poolnya setengah, jadi stabil. Begitu maksudnya. Ini untuk bahasa metodenya gitu. Respon frekuensi adalah respon keluaran sistem terhadap inputan sinyal sinusoidal. Dapat mengetahui bentuk respon frekuensi sistem menggunakan analisis pool dan zero. Ini fungsi transfer sistem tersebut. Berikut analisis bentuk grafik respon frekuensi sistem berdasarkan analisis petak pool dan zero-nya. Ya, ini sudah kita pelajari di pertemuan 11. Ya, low pass filter, kalau posisi zero-nya diketahui 1, poolnya plus 1, maka ya low pass filter. Sebaliknya kalau posisi 0 plus 1, kemudian posisi poolnya min 1, maka dia high pass filter. Band pass filter terjadi sekitar min 1 dan plus 1, dan min G dan G. Sebaliknya, setelah min G dan min 1 dan plus 1, dia band stop. Nah, sudah dia bermain di situ jadi 4 jenis filter itu. Ya. Nah, contoh di sini. Tujuan dari inverse transform Z dalam SVD untuk mendapatkan deret yang koresponden adalah ya, HZ 2 per 1 min dan min 1. Jawab berdasarkan tembakan waktu Z tercantum di bawah, dapat langsung diperoleh informasi inverse transformasi Z-nya adalah HN 2 0,N. Oke, betul. ON min ya, karena plus jadi min kan. Jadi min ya, min 0,5. Ya, min 0, min 0,25 pangkat NON. Sebenarnya tidak min di sini ya. Kan tetapi harusnya ini min yang di sini ya. Karena minnya di sini ya. Maka ada min di sini ya. Sedangkan ini konversinya adalah min 0,25. Betul. Nah, metode inverse transformasi Z ya, ekspansi pecahan parsial ya. Nah, dilakukan seperti ini ya. Z min 2 ya, dari mana? Ini kan sebetulnya dikali Z per Z ya. Dikali Z per Z, di sini juga dikali Z per Z, terus dikalikan samakan penyebutnya. Ini 2Z, Z min 0,5 ya kan? Z per Z ya. Kalau ini Z per Z menjadi Z per Z ditambah 0,25 saja. 1 plus 0, Z plus 0,25 dikalikan dengan Z min 0,5, kira-kira beginilah hasilnya. 3Z kuadrat min 0,5 Z min 1. Z min 2 ya. Nah, ini diuraikan ya 3Z min 2 Z plus setengah. Karena min 2 kali setengah min 1 ya kan. Intinya dia semua di sini aja sih. Ini yang dilihat dulu lah. Z min 2 ya. Ini dari mana nih penyederhanaan ini? Dari tadi yang saya bilang
bentuk ini ya dikalikan Z per Z, ya kan? Jadi 2Z, Z min 0,5. Ini yang ini dikalikan Z per Z, maka menjadi Z per Z plus 0,25. Z plus 0,25 penyebutnya ya, disamakan dengan ini jadikan satu penyebutnya, maka di sini dikali, kan tadi 2Z ya, 2Z dikali Z plus 0,25 tutup kurung, minus di sini dikali Z dikali Z min 0,5 tutup kurung dibagi per Z min 0,5 dikali dengan Z plus 0,25. Nah itu disederhanakannya adalah ini ya, Z min 2 per 3Z kuadrat min 0. Nah bentuk itu kemudian disederhanakan menjadi begini ya. Z pangkat 3 nya. Z-nya ada Z-nya ini. Z per Z. Z per Z-nya. Lalu dia AZ, 3Z min 2, Z plus 1. Sepertinya ini ada sesuatu yang min 10 per Z, Z 0,5. Ada yang perlu dipastikan ya, ada yang keliru kan atau gimana itu ya? Coba kita cek. Ya, halo, kenapa? Tidak ada. Masih terhubung? Masih ya? Atau ada putusnya? Masih kan? Masih terhubung kan ini? Masih ya? Masih Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Saya ingin buktikan bahwa itu hasil dari ini bukan. Masih kelihatan ya. Tadi lah masalah penasaran di sini aja. Cek 2 min 1 ini. 2 1 min setengah 1 0,25. Oke. 1 min 0,5 ya. Dengan berapa 2. Oke. Jadi fungsi Z-nya adalah Z sama dengan 2 1 min 0,5 Z min 1 ya. Kemudian minus 1 plus 0,25 Z min 1. Nah, tadi saya bilang kan dikali Z per Z ya di sini ya. Z per Z gitu ya. Untuk yang ini dikali Z per Z, untuk yang ini juga sama ya. Kali Z per Z. Ini di sini. Maka hasilnya adalah 2Z per Z min 0,5 tadi saya sudah bilang, kemudian ini juga sama Z per Z plus 0,5. Nah, ini disamakan penyebutnya, maka di sini 2Z Z plus 0,25 minus Z ya dikali Z min 0,5 min 0,5 ya. Terkurung di sini Z min 0,5 Z plus 0,25 ya. Nah, dikalikan ya. Hasilnya 2Z kuadrat kemudian 0,25
itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 berarti tengah ya. Z kuadrat plus ya, 0,5 setengah ya. Min kan, min plus 0,5. Nah, di sini dibagi ya. Z min 0,5, Z plus 0,25. Maka hasilnya adalah Z kuadrat min setengah Z ya. Min setengah Z dengan 1/4 Z ya. Ya, 1/4 dengan min 2/4 berarti dapat min 0,25 Z. Kemudian setengah dengan 1/4. Setengah dengan 1/4 itu dikalikan menjadi 8 ya. 8 itu berapa? 0,125 ya. Nah, kita cek di sini tadi mana ini? Oh, enggak benar ya. Partial fraction. Ini yang mana ini? Z pangkat 3. Z min 2. Hasilnya sebetulnya ini. Kalau disederhanakan, hasilnya menjadi Z 2Z kuadrat berarti Z kuadrat sisanya 0,5Z tambah 0,5Z berarti plus Z ya. Sini. Ada Z kuadrat. Metode inverse atau masih yang satu ini kita kehilangan jejak dari mana? Walah, ini fungsi lain lagi ternyata ya. Jadi gini ya, contoh diketahui fungsi ini maksudnya. Jadi nggak ada kaitannya dengan di atas, sorry. Ini berakhir di sini ya. Yang ini berakhir di sini ya, tidak ada kaitannya ke sini ternyata. Yang metode inverse ini contoh lain lagi. Contoh lain lagi, jadi ini nggak ada hubungannya ya. Oke, yang ini ternyata mencari inverse. Ini adalah inverse AN-nya. Fungsi lain lagi gitu maksudnya. Ya. Hanya saya tadi juga awalnya membaca ini, saya pikir ada kaitannya. Ternyata habis di sini sudah. Ya. Ini adalah metode baru lagi. Ya. Diketahui misalkan fungsinya begini. Ya. Harus diurai begini. Ya. Terus ini dibuat begini. Ya. Terus ini diselesaikan dengan membuat nolnya. Ya. Kemudian Z 2/3. Z min setengah. Ketemulah dia nilai-nilai. Ya. Oke, terus setelah itu diinverskan menjadi dua fungsi inverse. Ya. Ini jadi 25 NON. Ini sebetulnya min setengah NON. Ya. Selesai sampai di sini. Oke, yang kita inginkan adalah yang ini, ya.
Contoh, soal transformasi Z diketahui HZ sama dengan 1 per 1 min setengah Z pangkat min 1, 1 min seperempat Z pangkat min 1. Tentukan respon info sistem. Persamaan beda waktu, persamaan selisih, strukturnya, respon frekuensi, pol dan zero, apakah sistem ini stabil. Kita jawab satu-satu yang ada. Ya, respon info sistem. Respon info sistem begini, ya, 1 setengah Z1 dikalikan Z kuadrat per Z kuadrat. Nah, tujuan mengkalikan ini adalah supaya kita ingin membuat fungsi itu menjadi sederhana. Ini kan sebenarnya Z kuadrat dibagi Z kuadrat kan habis ya. Boleh aja kita mengalihkan. Jadi Z1 dikali Z kuadrat, Z dikalikan ke sini, kemudian Z satunya dikalikan ke sini. Maka Z ini menjadi Z min setengah, Z min seperempat. Ya. Nah, kemudian dari sini, HZ-nya kita bagi Z yang di sini. Ya. Tinggal Z aja kan di atas pembilang. Nah, ini kita urai menjadi A, Z min setengah, plus B, J min seperempat. Ya. Tujuannya untuk mudah kita inverskan. Nah, setelah kita samakan, ini kita penyebutnya kita A dikali Z min seperempat, kemudian B dikali Z min setengah, ini digabung pembilang penyebutnya ya. Maka di sini kita bisa menyusun Z min seperempat A min seperempat B. Dari sini kita kembalikan lagi ke fungsi yang ini. Fungsi ini diamati ya, koefisien Z itu berapa? 1 kan? Maka A plus B sama dengan 1, terus ditambah 0 kan? Maka min seperempat A min setengah B sama dengan 0 ya. Dari dua persamaan itu kita bisa memperoleh nilai A dan B. Yaitu A-nya 2 dan B-nya min 1, kita masukin di sini ya. 2 min 1. Maka ketemulah begini ya kan? Min. Nah, kemudian di sini ya perhatikan Z ini kita kalikan kedua, jadi 2Z. Z dikalikan juga ke min 1, jadi min Z. Ini sorry ya, ini hapus, dicoret, karena sudah Z-nya dikalikan jadi 2Z. Ini nggak ada lagi, ini salah cetak. Ya. Z-nya hilang. Nah, baru di sini kita inverskan. Ya. Kita sudah tahu inverse ini kan tadi apa? Setengah pangkat N kan? 2 kali setengah pangkat N. Ya, nah, UN. Ya. Kemudian yang ini adalah seperempat, min seperempat pangkat N, UN. Nah, bagaimana dengan pertanyaan B, beda waktu atau persamaan selisih? Yaitu kita tahu HZ DZ per XZ. Ya. Itu adalah sama juga dengan fungsi awalnya yaitu 1 per ini. Ya. HZ DZ per XZ adalah ini. Ya. Dalam beda waktu selisih. Nah, kemudian dari sini YZ berarti apa? Dikali ini kan, ini XZ dikali itu. Kemudian dari situ kita kembangkan YZ, ininya dikalikan 1 kali 1 setengah Z kali 1 dan seterusnya. Maka hasilnya menjadi 1 min 3/4 Z min 1 ya. Betul, ditambah 1/8 Z min 1, Z min 2 Z min 1 sama dengan XZ. Ya. Kemudian YZ min 3/4 Z min 1 kalikan YZ ya. Ini kan YZ kali 1, YZ ya kan? YZ dikali min 3/4 ya kan? YZ dikali plus 1/4 min 2. Maka YZ sama dengan 3/4 itu pindah ke ruas kanan ya. YZ min 1/8 XZ. Lakukan proses inverse sehingga didapat persamaan beda waktunya. YZ inverse-nya YN, Z min 1 YZ berarti 3/4 Y, Z min 1 berarti N min 1 ya kan? Kemudian ini Z min 2 berarti 1/8 Y N min 2 ditambah XZ XN. Begitu. Nah, itu pertanyaan B terjawab, ya kan? Bagaimana strukturnya? Strukturnya berdasarkan persamaan beda waktu ini, ya. Maka dibuat teorema Mason, yaitu HZ sama dengan sigma forward 1 min sigma loop. Ya, hasilnya adalah HZ sama dengan ini. Kembali ke soal awal, ya, sama dengan ini, ya kan? Sama dengan dibuat 1 min, ya. Dibuat sama ini HZ for the sigma forward 1 min sigma loop 1 min. Nah, inilah yang disebut sebagai Mason, teorema Mason. Sigma forwardnya bentuknya adalah sama ya. Nah, di gambar ini kita bisa mengungkapkan strukturnya menjadi XZ di Z itu adalah menjadi sini Z min 1 dikali 3/4 ini ya kan. Kemudian Z min 2 dikali min 1/8 ya.
positif 34. Sudah ngikutin ini aja. Ya. Nah ini yang disebut tadi apa dalam pelajaran tipe 2 adalah kita mendesain filter IR ya ini. Nah tipe 2 ini. Z-1, Z-1. Ya sebenarnya bisa Z-1, Z-2 boleh lah. Ya, seperti ini intinya. Nah kalau ditanya respon frekuensi berarti kan harus menggunakan Z-nya diganti sama dengan EJ omega. Udah ganti aja EJ omega. Dari soal yang kita ada di atas diganti Z-nya adalah EJ omega, ya kan? Min setengah Z pangkat min 1, ya Z-nya EJ omega berarti E min J omega kan? Nah, sama juga sih. Ya. Maka respon frekuensinya adalah ini. Ya, ini kalau Anda mau sederhanakan, mau dicari magnitudo dan pasanya boleh, ya nanti bisa ketemu di persamaan 9 ini. Ya. Nah, seperti ini diurai. Ya. Nah, ini. Dan dari persamaannya mana? Ya. Nah, ini persamaannya. Ya. AJ omega, kemudian magnitude responnya ini, ya kan? Asalnya adalah tan inverse min sin 1 plus cos omega. Ya. Min sin 1 plus cos omega. Begitu. Ya. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Full, dari fungsi transfer bisa diketahui full dan zero. Ya. Ya, J setengah, J seperempat, ya, Z0, 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 gitu. Ya, ini kan kalau kita lihat, ya, polnya berapa dari fungsi ini? Ini kan fungsi soalnya yang diberikan. Berarti kan kalau kita kali tadi Z per Z, ya, maka di sini atau Z kuadrat per Z kuadrat, ya, di sini menjadi Z min setengah kan? Ini menjadi Z min seperempat, ya kan? Kalau Z kuadrat per Z kuadrat. Nah, Z min setengah, berarti kan polnya setengah. Z min seperempat, berarti kan polnya seperempat. Setengah dan seperempat itu di dalam lingkaran satuan. Ya. Ini polnya ada dua, yaitu 0, seperempat dan setengah. Zeronya ada 2 0. Ya, maka dikatakan zeronya 0 dan 0. Maka dikatakan sistem itu stabil apa tidak? Nah, sistem stabil karena semua pol dan zero berada dalam lingkaran satuan. Fasa minimum, ya. Ya, karena dia menjadi satu karena zero juga berada dalam lingkaran satuan. Ya, fasanya minimum karena zeronya berada dalam lingkaran satuan. Sudah selesai. Ya. Oke, saya kira itu materi kita. Ada yang gabung tadi, tapi saya tidak sempat mengklik. Oke, saya ada pertanyaan sampai sini. Jadi soalnya kira-kira begitu ya. Ada pilihan A ini, ya, B sama dengan ini. Contoh di sinilah 13 ya, misalkan ya tadi ada tahap 1 sampling misalnya begitu. Tentukan nilai dari apa namanya jarak delta omega ketika N8 atau ketika N-nya saya ganti 10, berapa jaraknya? Kalau 10 berapa? 2 dibagi 10 bagi 2 5 ya, V per 5. Ya, nah, V jawabannya V per 4, V per 3, V per 5, V per 6. Maka yang Anda coret kalau N-nya 10 adalah V per 5 jarak antar sampel. Ini kayak gitu-gitu aja nanti soalnya ya, keluar seperti itu. Ini hanya 20 soal, waktu 60 menit ya. Dipakai Google Form supaya mudah. Ya, insya Allah tidak bisa saling contekan karena saya acak ya. Jadi setiap muncul di A akan beda soal dengan B ya. Jadi kalau Anda contek-contekan dijamin nanti salah semua. Baik, percaya diri sendiri. Ya.
Oke, saya kira begitu. Saya absen dulu. Dema Gifari Auliansyah ada? Halo? Nggak ada. Ahmad Hamam? Hadir. Hadir ya. Tolong Septi yang hadir ya, dikasih tahu ke saya. Iya, Pak. Kemudian Muhammad Rafi Fauzi ada? Nggak ada ya. Adinda Desanda dilatkan, saya dibantu di... Hadir. Oh, Adinda Makulia hadir? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Haikal Al-Farisi? Hadir, Pak. Oke, Sirozuddin Apendi? Hadir, Pak. Oke, Isni Dwi Tianadi? Hadir, Pak. Oke, Rodatul Rafiqah? Hadir, Pak. Oke, Diki Lutfi? Muhammad Fikrul Bayan? Hadir, Pak. Oke, Taufik Bilang Aditama? Hadir, Pak. Oke, Adine Naila? Hadir, Pak. Muhammad Raihan Ramadan? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Reza Triputra Sutisna? Kamilia Lutfiyah? Hadir, Pak. Muhammad Fikri Andika Kurniawan? Kemudian Ersan Aitam Syah? Fikri Andika hadir, Pak. Oke. Fikri Andika hadir. Iya, Pak. Oke, Ersan Natamsyah, Aitamsyah. Nggak tahu ya. Gagat Adi Nindiopati. Nggak tahu juga. Aditya Rohman. Hadir, Pak. Oke, Elsa Febrianti. Hadir, Pak. Nur Hafiz Faruk Abdul Aziz. Hadir. Oke, Taki Zaki Muzaffar. Hadir, Pak. Ridho Ada Hardianto. Ridho Ada belum ya? Muhammad Hamzah Ma'rufi Pane. Hadir, Pak. Oke, Septi Hidayah. Hadir, Pak. Bapak, Oke. si Ersan hadir, Pak, tapi mic-nya lagi rusak. Oh, Nomor 17. oke, Ersan ya. Ya. Sama Muhammad Reza, Pak. Muhammad Reza juga hadir ya, Triputra. Ada lagi, Ridho Adi Hardianto. Nggak ada. Satya Yuda Purnama. Hadir, Pak. Rinti Eka Putra Rizaldi. Oke, Dandi Kristiawan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iksan Faisal. Hadir, Pak. Muhammad Ihsan. Pak, itu Gagat, Pak. Maaf, Hadir, jaringannya Pak. katanya tadi nge-lag, Pak. Oh, Gagat tadi mau gabung gagal Iya. gitu kan? Ya, Makasih, Pak. Ridho ada Hardianto? Nggak ada ya. Muhammad Ihsan? Hadir, Pak. Oke, Paulin Al-Imadi? Hadir, Pak. Oke, Ahmad Rif'a Al-Muttaqi? Hadir, Pak. Farhan Syah Iqbal Fajrianto? Hadir, Pak. Alfiandri Abdullah Iqbal? Hadir, Pak. Oke, Maurits Muhammad Al-Ghazali Hamdani? Hadir, Pak. Rizky Fahro Razidian Putra? Oke, Mampe Barulian Munte? Hadir, Pak. Mampe hadir. Roy Novianto? Hadir, Pak. Rizky Putra hadir, Pak. Oke. Roy Novianto? Hadir, Pak. Sarah Istiqomah? Sarah Istiqomah? Dinda Febriani Batubara? Raden Sri Dewanto Wijaya Putra? Raden Sri Widianto. Waduh, enggak ada. Apa nih? Pak Dinda hadir. Oke. Ya. Oke, saya ulang lagi.
yang tidak ada. Sarah Istiqomah ada? Tidak ada. Raden Sri Dewanto ada? Tidak ada. Kemudian Ridho ada Hardianto? Tidak ada juga. Diki Lutfi? Diki Lutfi adakah? Enggak ada ya. Diki Lutfi enggak ada. Kemudian satu lagi Muhammad Rafi Fauzi. Oke, tidak ada juga. Kemudian Diki Lutfi enggak ada. Kemudian terakhir Dema Givari Oliansa. Enggak ada ya hampirnya ya. Oke, enggak ada enggak apa. Saya kira itu ya dari saya. Persiapkan UAS, bahannya setelah UAS UTS saja ya, dari pertemuan 9 ya, 89 sama kebetulannya materinya 89 sampai 14 ya, termasuk yang kita bahas tadi ya, yang ada di model praktikum. Oke, saya kira itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan semangat selalu ya. Makasih Pak. Sama ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam ya. Ya bulan meninggalkan ya. Tidak ada PR ya, tidak ada PR ya. Tidak ada PR ya. Oke, saya juga pamit. Fokus belajar aja terus.